Kalau nggak bisa jawab, berarti Anda salah. Kalau Anda salah, klarifikasikan kepada seluruh jamaah Anda, karena Anda telah membela tidak. Betul. Kalau mereka tidak mau melakukan itu, kita bangsa Indonesia tergerak. Hukum. Siapa pemerintah? Jadi sekarang jangan lagi ada keputusan pada kaum Bali, karena mereka belum terbukti sebagai cucunya Rasulullah. Semakin dikaji kitabnya, semakin banyak, semakin jauh. Itu kata Imam Ibn. Saya bilang kalau kaji ini kan yang kawan-kawan mengkaji nasab itu sudah berapa kitab? Dia bilang, terus sudah ratusan kitab. Kemarin yang dibawa oleh saya cuma 120 judul, 150 judul. Sekarang dibuka lagi mungkin ada 200 judul. Semakin dicari nasabnya Barakalwi, tidak kita bukannya malah ketemu, malah semakin jauh terungkap kepalsuan mereka. Memasukkan ini, memasukkan ini. Subhanallah. Sekarang banyak makam palsu. Kita jadi kenapa Allah menjawab memunculkan ada beberapa makam palsu di Indonesia yang dibangun oleh Tan Habaib, karena kalian pada waktu itu disodorkan oleh satu kasus isu apa tentang masalah makamnya Said Ahmad Al-Muhajir. Saudara, kesaksian kaum Banu Ahdar dan Banu Hudaini di dalam manuskrip masa lalu, termasuk di kitab masa lalu, bahwa makamnya Said Ahmad itu ada di Najaf, ada di Irak Selatan. Dari mulai wafatnya tahun 345, ulama tidak ada yang berbeda pendapat. Ratusan tahun sampai abad ke-10, ratusan tahun tidak ada yang berbeda. Makamnya Said Ahmad ada di Najaf, yaitu ada di Irak Selatan. Tiba-tiba di Yaman ada makam baru, kayaknya makamnya Said Ahmad Al-Muhajir. Ternyata ada Said Ahmad makamnya. Begitu diselusur hasilnya ada dua makamnya Said Ahmad. Ada di Usaizah di Yaman, ada lagi di Najaf. Padahal yang aslinya itu di Najaf. Ratusan tahun ulama tidak pernah berbeda pendapat. Hanya dikira apa kita 11, apa kita 12, 13, baru dikenal makamnya Said Ahmad. Katanya kata orang gak ahli ada yang Usaizah. Begitu berisik punya berisik, selusur punya selusur. Ternyata klaim makam di Usaizah itu bukan berdasarkan data sejarah, bukan berdasarkan perlakuan sejarah, bukan berdasarkan data-data sejarah, tetapi berdasarkan syatohatnya salah seorang oknum alim. Lamunannya, katanya ada seorang oknum alim mengatakan bahwa saya ingin mencari mbah saya ini makamnya ada di mana. Begitu disitakan katanya saya melihat cahaya dari langit turun jatuh di tanah Usaizah. Sehingga kemudian di tanah Usaizah itu maka dia yakin bahwa itu adalah makamnya Said Ahmad. Berarti itu makam berasalnya cahaya yang jatuh. Kalau cahayanya dari jin dan iblis bagaimana? Nomor dua, saudara-saudara sekalian, berarti makam yang ada di Usaizah berarti tidak ada jasadnya Said Ahmad. Masya Allah. Begitu kalian tengok, kok bisa nafas seperti ini, kok ada Said Ahmad. Allah memberikan pelajaran kepada orang-orang pribumi Indonesia. Muncul makam-makam palsu di Indonesia yang diklaim oleh para habaib, diklaim oleh oknum habaib, dibuat oleh oknum habaib. Ternyata di Probolinggo ada 4 makam dibongkar, tidak ada isinya. Di Kalimantan ada 11 makam, ternyata makamnya palsu. Bahkan ada kontainer, ternyata makam orang lain diklaim sebagai habib, diklaim sebagai wali kudus dari bangsa Ba'alwi. Kita diberitahu oleh Allah, artinya kalian jangan aneh. Kalau seumpama Said Ahmad belakangnya ada 2, tuh tidak yang ada sebenarnya bukan seperti itu. Apa pemalsuan makam berdasarkan isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita harus saja berarti makam Said Ahmad dan ada di Usaizah itu adalah termasuk pemalsuan makam.
Kita harus membentuk, karena mereka juga kalau pemimpin yang kadang-kadang buta, membentukkan antara anak-anak bangsa, membentukkan antara warga negara. Mereka banyak jadi korban-korban yang menjadi pemimpin-pemimpin. Maka ada saudara-saudara kita bukan menghadapi perang saja, tetapi kita menghadapi orang-orang yang ahli dari kalangan kita. Maka di sini kita harus punya kekuatan yang besar. Saya harapkan nanti kekuatan Laskar Sabilillah itu adalah lebih kuat daripada yang lain. Mudah-mudahan Allah meridhoi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, Kalimantan, Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, sampai di Maluku, Bone, Ternate semua. Mari kita bentuk Laskar Sabilillah dalam rangka membela negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, supaya adatnya jangan dirusak, sejarahnya jangan dirusak. Setuju atau setuju? Setuju atau setuju? Saya apresiasi semangatnya kalian semua. Mudah-mudahan nanti setelah deklarasi ini nanti akan dideklarasikan kepada di daerah-daerah yang lain. Sebab ada beberapa juga yang sudah masuk melalui saya, yaitu adalah beberapa masyarakat yang ingin segera dideklarasikan Laskar Sabilillah. Di antaranya adalah ada Sumatera, di antara di Kalimantan, di Maluku, termasuk di Banyuwangi, termasuk juga di Jogja. Mudah-mudahan di Banyumas juga insya Allah nanti. Segera masyarakat Banyumas, di Banyumas itu banyak situs. Ada bahkan bening, yang bahkan bening nih, bahkan bening Maulana Al-Rumi, ya kan? Itu apa jangan-jangan Habib ini. Berarti apa lagi? Berarti saudara-saudara kalian ada lagi, kemudian di Purbalingga dan Banjarnegara ini banyak situs-situs orang mati, bahwa yang perkasa, membaca Bukaran, termasuk juga bah yang lainnya, termasuk juga di Banyumas, di Purwokerto ada Mbah Maklum Umar, Mbah Maklum Bali, kemudian juga ada Mbah Muhammad, kemudian juga yang lainnya, kemudian ada Mbah Sambang. Itu saya sudah ziarah situ. Jangan kedahuluan Ba'alwi, nanti tidak muncul Habibnya, itu demiknya muncul semua nanti. Nah, jangan sampai tidak demik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Banyumas ini banyak situsnya, maka dari Banyumas itu tidak cukup nanti kabupaten, tetapi harus ada di tingkat kecamatan. Laskar yang banyak, jangan orang yang banyak, ratusan ribuan. Ketika kalau semua mereka membuncuk gerakan pengolahan massa, maka massa kita lebih banyak daripada mereka. Lawan mereka. Kita harus mampu memukul orang-orang yang batil. Kita tidak benci kepada orangnya, tapi kita benci kepada batilannya. Kebatilan harus dihentikan, karena ini akan merusak bangsa kita semua. Betul? Maka saudara-saudara kalian, ayo kita bangkit. Di Cilacap, karena di Cilacap juga banyak situs-situsnya. Banyak situs di Cirebon juga nanti akan dibentuk, kemudian juga nanti di Karawang. Saya dengar juga Syekh Puro juga sudah dibaangkan. Betul. Kemudian alas Bang Maulana Bentong, sampingnya Syekh Puro itu jangan-jangan dibaangkan lagi. Itu yang sudah mati. Jangan-jangan nanti kalau sudah mati dia berangkat semua, nanti yang hidup dibaangkan lagi. Tiba-tiba kisahnya ada alnya aja nanti. Aku ini sudah jadi baangkan gimana kayak gitu? Yang penting jangan sampai al-innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara, ini karena ada satu kebatilan di negara kita, maka kita harus bergerak ya. Siap. Saya cukupkan saja. Mudah-mudahan ini cukup membuka. Kita bangkit sekali lagi. Mari kita kepalkan tangan. Bangkit semua. Bangkit. Sabilillah bangkit. Sabilillah bangkit. Sabilillah bangkit. Sabilillah lawan. Sabilillah lawan. Sabilillah lawan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian sebagai pendereknya baru ahli sholat. Maulana Sunan Ampel, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Mulia, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, mereka semua sudah ada di makom. Perlu kita berkhidmat untuk mereka semua. Ya, ini saya lihat juga di Gresik juga perlu dimulai. Padahal kita ambilan juga diserobot oleh mereka. Makanya nantilah kita beresin satu persatu. Kalau mereka diajak negosiasi mau negosiasi yang benar. Kalau melakukan makam, nanti ada syaratnya. Bagaimana caranya? Kita layangkan surat untuk segera klarifikasi.
Hari ini menyangkut masyarakat. Satu kali, dua kali, tiga kali, kami kasih gajangan, hukum. Hukum semua. Kenapa? Anda klarifikasi nggak kamu. Indonesia punya adalah negara hukum. Punya undang-undang. Ini negara hukum. Anda klarifikasi. Tegak, sekarang peraturannya. Kalau Jakarta, tegak, masih gimana? Kalau Anda mengatakan ini ada begini, kalau Anda mengatakan ini Habib Hasan di bawah Minahya, mana datanya, mana masjidnya? Kalau main Jakarta ini, Ustaz, Anda benar. Kalau nggak bisa jawab, berarti Anda salah. Kalau Anda salah, kami jelaskan kepada seluruh jamaah Anda, karena Anda telah membela Anda. Betul. Kalau mereka tidak mau melakukan itu, kita bangsa Indonesia tergerak. Siapa pemenang? Karena demi untuk kebenaran. Betul. Sumpah saudara-saudara. Begitu juga Rasulullah ada persekusi. Gimana? Rasulullah minta manusia. Berarti jangan lagi mempersekusi ulama percaya. Karena kami punya kekuatan lebih hebat daripada Anda punya berapa? Kita punya yang banyak. Ini ditekan untuk saya. Kita banyak santri bulat ini. Kita pakai plastik. Asal jangan hak blogi aja. Jadi nanti semua akan dipeluk. Berbes. Saya dengar juga kemarin berbes itu ada mungkin sangat banyak makam yang dimasukkan. Termasuk ada seorang Habib yang memasukkan makam. Itu juga di Tegas Hongkong. Saya sendiri kurang tahu, tapi dia masih berkata itu di Tegas Hongkong. Itu dia dibuat nama, hanya saya masih hidup. Ini Masya Allah, itu kan dibuat namanya hati. Dan ini, saudara-saudara, kita ingin benar, betul? Kita ingin baik, betul? Jangan sampai Anda memulai sesuatu yang tidak baik. Karena semua bangsa Indonesia adalah jawara semua yang tidak pernah takut sama siapapun. Betul. Sekali bangkit, kekuatan kita lebih Yahudi. Sekali bangkit, kekuatan kita lebih Amerika. Sekali bangkit, kekuatan kita lebih Belanda. Sekali bangkit, kekuatan kita lebih Cina. Sekali bangkit, kekuatan kita lebih selamat. Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian, itu barangkali dari saya cukup sekian saja.